Pernah nggak sih kamu beli perabotan baru, udah semangat mau rakit, malah pusing sendiri lihat petunjuknya? Atau mungkin mau coba resep baru, tapi langkah-langkahnya bikin bingung? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cara bikin instruksi yang jelas dan anti gagal, atau yang kita kenal sebagai teks prosedur. Yap, rasa frustrasi kayak gitu tuh wajar banget. Kita semua pernah ngalamin. Nah, disinilah teks prosedur itu jadi pahlawan kita. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi inilah yang mengubah kebingungan jadi, aha, berhasil! Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 4 bagian simpel. Pertama, kita kenalan dulu, apa sih teks prosedur itu? Kedua, kita cari tahu, buat apa sih teks ini ada? Ketiga, kita intip dapurnya, yaitu bahasanya. Dan yang terakhir, kita siap-siap buat bikin sendiri. Langsung aja kita mulai yuk. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari yang paling fundamental nih. Sebenarnya apa sih bedanya teks prosedur sama sekedar ya tips atau saran biasa? Gampangnya gini deh, anggap aja teks prosedur itu kayak Google Maps buat ngerjain sesuatu. Tujuannya cuma satu, ngasih kita rute yang paling jelas, langkah demi langkah, supaya kita nggak nyasar dan hasilnya pas sesuai yang kita mau. Simple kan? Nah, ini dia nih beda utamanya. Coba bayangin bikin kue. Prosedur itu resep lengkapnya, masukin telur dulu, baru tepung, terus diaduk. Urutannya wajib. Kalau dibolak-balik, bisa-bisa kuenya bantat. Nah, kalau tip itu kayak tambahkan sedikit parutan keju di atasnya. Sifatnya tambahan, opsional. Nggak dilakuin pun kuenya tetap jadi. Tapi kalau dilakuin, bisa jadi lebih enak. Kelihatan kan bedanya? Eits, jangan salah. Prosedur itu nggak melulu tulisan panjang loh. Kadang, instruksi terbaik itu justru yang visual. Pernah lihat kan gambar-gambar langkah-langkah merakit sesuatu? Nah, itu namanya infografik. Kekuatan itu luar biasa, mengubah daftar yang mungkin membosankan jadi cerita visual yang super gampang dicerna. Sip, kita udah paham apa itu teks prosedur. Sekarang kita naik level nih. Pertanyaannya, kenapa teks ini ada? Apa sih misi atau tujuan dibalik setiap panduan yang kita baca? Ternyata, tujuannya itu bisa kita kelompokkan jadi 3 hal utama. Ada yang sifatnya mengajak, misalnya, yuk mulai olahraga rutin. Ada juga yang memerintah, kayak di resep masakan, aduk adonan hingga rata. Dan yang terakhir ada yang melarang, contohnya di tanda bahaya, dilarang merokok di area ini. Tiga-tiganya intinya sama, ngasih panduan. Coba deh kita ambil contoh yang dekat sama kita. Misalnya panduan cara tetap rileks di kelas. Di situ kan ada langkah-langkah kayak pegang pinggiran kursi atau angkat tangan ke atas. Nah, itu semua kan kalimat perintah. Kelihatannya emang tegas ya, tapi semua perintah-perintah kecil ini sebenarnya bekerja sama buat satu tujuan yang baik, biar badan kita nggak kaku dan bisa fokus lagi belajar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dapurnya nih. Kita bakal bongkar rahasia di balik teks prosedur yang bagus. Apa aja sih bumbu-bumbu bahasa yang bikin sebuah instruksi itu jadi gampang diikuti dan efektif? Anggap aja kita lagi belajar resep untuk nulis resep yang top. Jadi, ada beberapa alat khusus dalam kotak perkakas bahasa prosedur. Kita bakal lihat gimana penggunaan kalimat perintah, terus ada teknik membalik urutan kata biar lebih nendang, pentingnya kata keterangan buat detail, dan bahkan seni membuang kata yang nggak perlu biar kalimatnya jadi ringkas. Oke, lihat contoh ini. Peganglah pinggiran kursi. Coba perhatikan deh, kata kerjanya, aksinya, peganglah, itu ditaruh di depan. Ini yang namanya kalimat inversi. Kenapa begini? Soalnya, dengan menaruh aksi di depan, perintahnya jadi terasa lebih to the point, lebih tegas, dan langsung. Ini trik jitu dalam bahasa instruksi. Kalau instruksi itu kerangka, nah adverbia atau kata keterangan ini dagingnya. Kata-kata ini penting banget. Coba bedain aduk adonan sama aduk adonan perlahan-lahan. Atau masak dengan masak sampai matang. Nah kan, detail kecil dari kata keterangan inilah yang seringkali jadi penentu antara sukses dan gagal. Jadi, gimana sih cetak biru atau struktur ideal sebuah teks prosedur? Sebenarnya ada 4 pilar utamanya. Pertama, ada pendahuluan, ini buat merayu pembaca biar tertarik. Kedua, bahan dan alat, biar mereka siap-siap dulu. Ketiga, tentu aja, langkah-langkah, ini jantungnya. Dan terakhir, penutup, yang isinya bisa berupa rangkuman atau sekedar penyemangat. Lengkap kan? Oke, ini dia bagian yang paling seru. Cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Yuk, kita lihat gimana caranya mengubah semua yang udah kita pelajari tadi jadi sebuah teks prosedur buatan kita sendiri. Sebelum mulai nulis, ada baiknya kita bikin rancangannya dulu. Cuma butuh 4 langkah simpel. Pertama, tujuannya apa? Mau ngajarin apa?
Kedua, buat siapa tulisan ini? Anak-anak atau orang dewasa? Ini penting banget. Ketiga, list semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Jangan sampai ada yang kelewat. Nah, baru yang keempat, tulis langkah-langkahnya secara urut dan jelas. Tipsnya, bayangin aja kamu lagi ngajarin temenmu yang benar-benar pemula. Pasti bahasanya jadi lebih simpel dan mudah dimengerti. Nah, kalau rencananya udah mateng, langkah-langkahnya udah ditulis rapi, pertanyaan selanjutnya adalah, mau disajikan dalam bentuk apa nih prosedur kita? Di zaman sekarang, ada 2 format yang lagi ngetren banget. Pertama, infografik. Ini cocok banget buat prosedur yang simple dan visual, yang enak dilihat sekali lirik. Yang kedua, video tutorial. Nah, ini juaranya buat prosedur yang agak ribet, yang butuh kita buat nunjukin langsung gimana caranya. Kuncinya, pilih format yang paling pas dan paling ngebantu audiens kita. Jadi, pada akhirnya, mau itu panduan makan sehat, cara benerin keran, atau bahkan eksperimen sains yang rumit, teks prosedur itu intinya adalah peta menuju keberhasilan. Kalau kita bisa menguasai cara membaca dan membuatnya, itu artinya kita punya kunci untuk belajar hal baru dan, yang lebih keren lagi, berbagi ilmu dengan orang lain. Nah, sebagai penutup, aku mau nanya sesuatu ke kamu. Coba deh pikirin, apa sih satu hal yang kamu jago banget? Mungkin cara nyuduh kopi yang paling enak? Atau cara mainin lagu tertentu di gitar? Coba deh, prosedur apa yang bisa kamu buat hari ini untuk bantu orang lain dengan keahlianmu itu? Yuk, mulai berbagi!